Ada sebuah aplikasi investasi yang cukup ya rame lah ya diperbincangkan di TikTok ya, mungkin akun-akun yang mempromosikan gitu ya. Nah, ayo coba kita bahas ya guys ya. Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini guys ya. Jadi di video kali ini mau ngebahas market finance. Nah, sebelumnya ini karena dia tidak support untuk dibuka di PC. Jadi gue minta maaf ya guys ya kalau misalkan gue akan membahas dari beberapa konten yang gue temukan di TikTok ya. Jadi kita bakal lihat ramenya orang-orang pada mempromosikan aplikasi ini ya. Gue juga nggak tahu ya kenapa dia tidak support dengan ini ya. Tuh ya, kalau kalian lihat ya, unsupported device ya. Jadi ujung-ujungnya harus pakai telepon genggam ya, karena memang gue bikin konten di PC ya, di laptop ya. Oke, sekarang kalau kita lihat nih ya, ini cukup banyak dan menurut gue beragam guys konten-konten yang muncul untuk mempromosikan aplikasi market finance itu sendiri. Oke. Dan ya bukan cuma 1-2 akun, ini beberapa akun guys ya, juga mungkin ada akun-akun yang sudah diindikasi dari awal ya aplikasi-aplikasi Ponzi gitu ya, akun-akun yang suka mempromosikan Ponzi ya, jadi ya begitulah. Oke. So mungkin kita buka dulu guys dari yang pertama di sini. Tadi gue udah lihat di sini ya guys ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, di sini kan tampilannya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Ya, tutorial ya cara deposit dan beli market, bilangnya gitu. Nah sebenarnya ya secara tampilan gitu ya, aplikasi ini tuh gak jauh beda dengan aplikasi Ponzi yang muncul sebelumnya yang udah pernah gue bahas tentunya. Jadi dari tampilan ya, bentuknya, tata letaknya paling cuma beda dari warna, degradasi, dan juga mungkin logo dan namanya. Selebihnya sama aja guys ya. Aplikasi-aplikasi money game skema Ponzi buat orang awam yang diajak ke dalam investasi ini wajib berhati-hati karena ujung-ujungnya kalian jadi korban guys, bukan kalian mendapatkan untung ya. Oke, terus kalau kita lihat lagi guys, kita next gambar berikutnya. Di sini ada 2 jenis market, yaitu market prime dan market stable. Ya, scroll pelan-pelan baca keterangan market ya, seolah-olah kayak serius banget nih aplikasi ya kan, kayak wow bukan penipuan gitu kan. Oke, terus kalau kita lihat nih ya, kita lihat di sini ya, jadi untuk investasinya di 50.000, kemudian durasinya 35 hari dan profit hariannya 17.500, totalnya jadi 612.500. Nah sebenarnya ini sama dengan template dari aplikasi sebelumnya yang udah pernah gue bahas, itu adalah aplikasi smart saham ya guys ya. Menurut gue sekarang tampilannya kayak gini ya, kayak ada AI-nya gitulah pokoknya, yang ya terlihat canggih gitu ya. Terus kalau kita lihat ya secara logika gitu ya guys, investasi apapun, apalagi market gitu ya, di pasar ada asetnya dan segala macam, ada harganya, itu naik turun guys. Dan kalau mereka bisa menjamin keuntungan ke kalian, profit setiap hari, kalian wajib curiga karena ya setiap hari kan harga berubah ya, bahkan bukan setiap hari aja, setiap detik, menit, jam bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau mereka sudah memberikan keuntungan yang pasti setiap harinya, kalian wajib curigain ya guys ya, karena nggak semudah itu guys ya. Banyak kok aplikasi-aplikasi besar tuh mereka nggak berani menjamin keuntungan yang besar. Kemudian di sini juga ada yang market stable ya, ujungnya juga sama ya, tidak logis ya, dengan harga investasi keuntungan hariannya malah lebih besar di sini 45.000 guys ya. Yang ujung-ujungnya apa ya, gak jauh-jauh dari gimana caranya mereka mengundang orang ya, dengan cara mereka mencari member. Nah ini untuk depositnya kita skip aja ya guys ya. Ya, tuh mereka nanti beli dan seterusnya gitu ya. Oke, terus kalau kita lihat lagi juga ini tampilannya kayak gini. Oke, sebenarnya sama-sama aja guys, cuma beda logo sama ya
itu ya, smart saham, guys. Nah, di sini bilangnya mereka udah ada OJK ya. Udah ada OJK dan bursa efek. Iya. Lagi-lagi ini tuh cuman tempelan aja ya guys ya. Kalian jangan mudah percaya ada OJK, bursa efek, ada Bapepti ya. Kalian jangan mudah percaya. Kalaupun kalian cek ini gak ada sama sekali OJK, bursa efek, Bapepti, ini apa hubungannya? Gak ada guys sama mereka. Ya, tidak ada juga izin-izin yang mereka miliki ya. Ini juga nih kalau kita lihat tuh. Ya. Oke, kalau kita lihat lagi next. Jadi ini konten-kontennya kurang lebih kayak gini, guys. Nah, tiba-tiba ada nih ya aset saham scam kan ya. Terus juga ada market finance. Nah, ini valuasi nanti juga akan gue bahas, kurang lebih mungkin hampir sama-sama juga ya tampilannya dari ini. Nih aset saham scam, jadi disuruh gantinya katanya ini. Nah, anehnya ya apa ya, aplikasi Ponzi itu gitu ya guys, kayak mereka sengaja di aplikasi yang lama udah bubar gitu ya, tutup, tapi nanti mereka bakal bikin aplikasi yang baru ya, dengan tujuan ya tipu-tipu juga gitu ya, nggak jauh-jauh gitu. Dan itu bukan hal yang baru guys, nanti harapannya adalah mendulang kesuksesan seperti aplikasi sebelumnya. Dan harapannya juga ya para pemain Ponzi ini bisa langsung ikut ke sana gitu, ke aplikasi yang baru. Nah, buat kalian ya kalau bukan pemain Ponzi mending skip aja ya guys ya, tidak usah join. Karena ujung-ujungnya juga di sini modusnya aja guys, modusnya investasi, modusnya di sini kalian bermain ya grafik-grafikan gini lah yang tampil. Tapi di dalamnya itu cuma Ponzi, di mana mereka ini bekerja dari duit-duit member lain yang udah masuk dan deposit. Nah, duit itulah dibagi dengan member lain yang punya banyak bawahan atau jago ngundang orang, ngerekrut orang. Nah, orang-orang inilah yang nantinya dapat duit lebih banyak. Dan buat kalian yang menganggap ini 100% investasi, udah jelas kalian bakal jadi korban dan ditipu. Ya guys ya, dan ini udah sering kali terjadi dan udah banyak sekali terjadi ya sih, bukan kali pertama ini aja. Jadi menurut gua kayak kalian wajib hati-hati ya, karena di TikTok nih udah mulai ya begitu gitu, kayak orang gampang lah nge-share seperti ini ya guys ya, yang memang harus memfilter setiap informasi atau berita yang kalian dapatkan itu diri kalian sendiri ya guys ya. Oke guys, so mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan kalau kalian punya requestan ataupun saran lainnya bisa dituliskan di kolom komentar di bawah atau melalui email @kinanhe@gmail.com gitu ya. Emailnya ada di deskripsi. Dan mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Gue berharap kalian bisa lebih hati-hati dalam berinvestasi. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.